Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil nas, malikin nas, ilahin nas. Faddala rasulana ala jami'in nas wa ja'alana min ummatihi khayra ummatin ukhrijat lin nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha liyawmi majmu'un lahun nas wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidun nas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin al-athhar waradillahu anhum wa amman tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-khair والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه. أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. Sebelum kita mulai, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Al-Imam Al-Akhdari dan Al-Imam Ad-Damanhuri. Semoga atas karya yang beliau sumbangkan kepada kita ini, kita bisa memahaminya dengan baik. Al-Hadiniyah wa Fuliniyatun Salihah Al-Fatihah. Kemudian kita doakan guru-guru kita yang telah mengajarkan kita sampai sekarang. Kita doakan keberkahan dari Majlis Burdah Al-Hadiniyah wa Fuliniyatun Salihah Al-Fatihah. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Udah pada makan? Udah pada makan? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan coba review kembali. Kemarin kita bahas apa? Dalalah lafziyah yang wada'iyah. Definisi dari wada' itu apa? Ja'alul lafzi bi'iza'il makna. Kita kemarin bahas itu ya. Kemudian wada itu terbagi menjadi dua. Ada wada yang tahqiqi, ada yang wada yang ta'wili. Kemudian untuk memahami wada tahqiqi, kita membutuhkan definisi daripada hakikat ya. Definisi daripada haqiqah. Apa itu haqiqah? Isti'malul lafzi apa? Lima wudi'a lahu ya. Dan wada itu sesuatu itu ada yang diwada dari segi lugawi,
kemudian dari segi syar'i, dan yang terakhir dari segi urfi. Contoh daripada wada' yang lughawi apa? Lafaz asad terhadap makna apa? Hayawan. Kemudian wada' yang syar'i itu contohnya seperti apa? As-salatu, ya, as-salatu yang bermakna, makna aslinya adalah ad-du'a, akan tetapi makna secara syar'inya apa? Muftatahatun bil takbir, muftatahatun bil taslim. Kemudian contoh dari wada' yang urfi apa? Apa? Dabbah, ya. Makna daripada dabbah itu apa? Hewan yang melata. Itu makna aslinya. Kemudian dibawakan kepada makna urfi. Contohnya seperti apa? Dibawakan kepada makna hewan yang berkaki empat. Kira-kira ada contoh apa lagi? Wada' yang urfi, contohnya seperti apa? Ada yang bisa menghadirkan contohnya? Apa kira-kira? Wada' yang urfi. Apa? Misalnya tradisi apa? Tradisi maulud, ya. Ya. Maulud. Maulud itu ada makna aslinya, akan tetapi secara uruf itu apa? Di Jawa-Jawa biasanya itu acara yang isinya apa? Pengajian, kemudian dan lain sebagainya. Tamam. Kemudian wada' itu ada yang tahqiqi, ada yang ta'wili. Wada' yang tahqiqi itu apa? Wada' yang tahqiqi itu apa? Itu yang lughawinya, yang contohnya lafaz asad dibawakan kepada makna aslinya, yaitu hayawan muftaris. Contoh wada' yang ta'wili itu apa? Kenapa? Wada' secara syar'i dan wada' secara urfi. Kemudian kita sudah tahu kenapa di dalam mati kan kita sebenarnya kita bahas tasawurat dan tasdiqat min haitsu annahuma yutawsilani ila amril majhul, ya. Kita membahas ilmu mantik ini dari segi apa? Dari segi al-ma'lum at-tasawwuri dan ma'lum tasdiqi. Dari segi apa? Dari segi keduanya itu menghantarkan kita kepada perkara yang majhul tasawwuri dan majhul tasdiqi. Kemudian kenapa kok kita sekarang membahas dalalah? Kenapa? Tamam. Karena tasawur dan tasdik keduanya adalah apa? Keduanya adalah idrok, ya. Keduanya adalah idrok. Dan idrok itu apa? Suratul syai' fi dhihni. Ya, sampainya gambaran sesuatu di dalam dhihni atau di dalam akal kita. Kemudian untuk menyampaikan atas apa yang kita ketahui, gitu ya, kepada suatu makna, itu membutuhkan yang namanya proses
ad-dalalah. Kita juga sudah bahas dalalah itu ada banyak macamnya, dan yang terpilih adalah yang muktabar adalah ad-dalalah lafziyah yang wada'iyah. Kemudian dalalah lafziyah wada'iyah itu terbagi lagi, ada yang mutabaqiyah, ada yang tadammuniyah, ada yang iltizamiyah. Yang mutabaqiyah itu apa? Yang maknanya sempurna. Contohnya seperti lafaz insan terhadap makna hayawanun nautik. Kemudian makna tadammun, makna yang terkandung dari makna wadahnya. Contohnya seperti apa? Al-insan kita fahami dengan makna hayawan faqat atau natik faqat. Dari segi hayawan dan natiknya itu adalah kandungan daripada makna insan. Kemudian yang ketiga adalah dalalah iltizamiyah. Ya, itu merupakan dalalah suatu lafaz terhadap makna lazimnya. Sama contohnya seperti apa? Al-insan qabilun lil ilm. Ya, yang dimana makna daripada insan adalah hayawanun natik. Akan tetapi kita maknai daripada insan itu makna lazimnya, gitu ya. Makna lazimnya yaitu apa? Qabilun lil ilmi. Bahwasannya dari segi kenatikihannya insan itu melazimi bahwasannya insan itu dapat menerima ilmu. Kemudian sekarang kita akan masuk mengkerucut lagi ke dalam ad-dalalah iltizamiyah. Apa itu lazim dan lain sebagainya, dan pembagian daripada lazim itu sendiri. Sebelumnya kemarin ada yang bertanya, ya, dalam contoh dalalah lafziyah itu ada apa? Ada al-anin, ya, rintihan itu terhadap apa? Terhadap makna sakit. Pertanyaannya, apakah al-anin atau rintihan itu adalah lafaz atau bukan? Ya, dimana kita dalam nahwu mendefinisikan bahwasannya lafaz itu sautun, ya, yang mengandung apa? Sebagian huruf hijaiyah. Kemudian rintihan itu apakah saut? Saut. Apakah dia mencakup sebagian daripada huruf hijaiyah? Hah? Kira-kira iya nggak? Di contohnya itu dalalah lafziyah yang tabi'iyah, ya. Di situ ada dalalatul terhadap apa? Makna batu. Nah, singkatnya bahwasannya al-anin rintihan itu masuk ke dalam lafaz karena dianya saut, gitu ya. Dan dia juga apa? Bisa mencakup dari huruf hijaiyah. Tamam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-lazim. Pembahasan apa? Al-lazim.
Lazim. Ada yang tahu definisi daripada al-lazim itu apa? Adamul infikak, ya. Adamul infikak. Oke. Sekarang kita sedang bahas kan dari ad-dalalah itu macamnya banyak. Tamam? Ada yang lafdiyah, ada yang ghair lafdiyah. Masing-masing ada yang wada'iyah, ada yang aqliyah, ada yang tabi'iyah. Kemudian dikerucutkan lagi yang mu'tabar dalam ilmu mantik adalah dalalah yang lafdiyah dan wadiyah. Alasannya kemarin kita sudah bahas, setidaknya ada tiga. Yang pertama lisumuliha, kemudian yang kedua lindibatiha, yang ketiga lisuhulatiha. Tamam. Jadi sudah mengerucut tuh dari 6 macam dalalah terkerucutkan ke dalam satu, yaitu dalalah lafdiyah yang wadiyah. Kemudian dari dalalah lafdiyah wadiyah dibahas lagi lebih dalam bahwasannya dalam dalalah lafdiyah wadiyah itu ada yang mutabaqiyah, kemudian ada yang tadammuniyah, ada yang iltizamiyah. Mutabaqiyah, tadammuniyah, iltizamiyah sudah selesai di pembahasan kita kemarin. Kemudian kita sekarang sedang mengkerucut lagi, gitu ya, sedang mengkerucut lagi ke dalam pembahasan dalalah iltizamiyah. Untuk memahami dalalah iltizamiyah, kita harus mendefinisikan makna daripada al-lazim, ya. Al-lazim. Apa itu al-lazim? Al-lazim itu adalah apa? Adamul infikak, ya. Maksudnya gimana tuh adamul infikak? Artinya apa adamul infikak? Kenapa? Adamul infikak itu apa? Tidak terputus, ya. Tidak terputus, tidak terpisah. Itu adamul infikak. Sehingga kita bisa maknai al-lazim ini apa? Keterikatan, ya. Keterikatan. Teman-teman sampai sini paham ya alurnya? Mulai dari maudhu kita tasawwur dan tasdiqat, kemudian kenapa bahas ad-dalalah, kita sudah tahu. Kemudian ad-dalalah itu ada banyak macamnya. Kemudian mengkerucut ke dalalah lafdiyah wadiyah. Kemudian di dalamnya ada 3, mutabaqiyah, tadammuniyah, iltizamiyah. Nah, sekarang kita sedang memperdalam dalalah iltizamiyah. Paham ya alurnya? Dalalah iltizamiyah. Apa makna daripada lazim? Al-lazim itu adalah adamul infikak, tidak terpisah, tidak terputus, ya. Sehingga kita bisa maknai al-lazim ini apa? Keterikatan. Kemudian al-lazim itu dia terbagi, pembagian lazim itu dia terbagi atas 2 i'tibar. Perhatikan, al-lazim itu terbagi atas 2 i'tibar. Yang pertama bi'tibar mahallihi, ya. Kemudian yang kedua bi'tibar al-wudu wal khafa.
Lazim itu terbagi kepada dua i'tibar. Pembagian lazim, oke? Pembagian lazim itu ada yang bi'tibari mahallihi, ada yang bi'tibari wudu wal khafa. Tamam? Kemudian nanti masing-masing antara bi'tibar mahallihi dan bi'tibar wudu wal khafa itu terbagi lagi. Tamam? Sekarang kita coba pahami, ya. Sekarang kita coba pahami bahwasannya lazim itu, gitu ya. Pembagian lazim itu setidaknya ada dua i'tibar. Yang pertama, lazim bi'tibari mahallihi, dari tempatnya. Kemudian yang kedua, bi'tibari wudu wal khafa. Pembagian lazim dari segi apa? Dari segi kejelasan. Ya, kejelasannya. Dapat alurnya teman-teman? Sama. Kemudian lazim bi'tibari mahallihi, berarti tempatnya ya. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tempatnya di zihin. Kemudian yang kedua adalah al-kharij, tempatnya di kharij, di realita, gitu ya, realitanya. Kemudian yang ketiga adalah fi dzihni wal khariji ma'an. Paham? Lazim itu maknanya apa? Adamul infikak. Okay. Lazim itu maknanya adamul infikak, berarti keterikatan. Paham? Dan lazim itu, pembagian lazim ada yang bi'tibari mahal, bi'tibar dari segi mahalnya, gitu ya. Keterikatan itu terbagi dari sisi mahalnya, kemudian dari sisi jelas atau tidaknya. Tamam? Nah, kita coba sekarang menjelaskan bi'tibari mahalli. Dari segi mahalnya, dari segi tempatnya, gitu ya. Dari segi tempatnya, keterikatan itu ada yang di zihni, kemudian ada yang di khariji, di realita, gitu ya. Kemudian ada yang di zihni wal khariji ma'an, di zihin dan realita, tempat kejadiannya, ya. Yang pertama, kita akan bahas contoh daripada lazim bi'tibari mahallihi yang bertempat di zihni wal khariji ma'an dulu. Keterikatan itu ada di zihin dan di realita. Contohnya apa? Di kitab itu ada, kalau saya tidak salah. Ya. Contohnya apa? Kaluzumi,
kaluzumi zaujiyah lil arba'ah. Seperti keterikatan antara zaujiyah lil arba'ah. Untuk memahami lazim, gitu ya, untuk memahami lazim atau untuk memahami al-luzum, gitu ya, kita butuh membedakan mana yang lazim, mana yang malzum, ya. Kira-kira kaluzumi zaujiyah lil arba'ah, mana yang lazim, mana yang malzum? Zaujiyah dia sebagai lazim. Inilah. Berarti arba'ah sebagai malzum. Al-lazim itu artinya keterikatan. Pembagian lazim ada yang dari segi tempatnya, tempat kejadiannya, ada yang dari segi wudhu atau khofanya, jelas atau tidaknya, gitu ya. Kemudian yang bi'tibari mahalli itu terbagi menjadi 3, tempatnya di dhihn atau di kharij realita atau di keduanya. Tamam. Nah, sekarang kita sedang bahas contoh lazim bi'tibari mahallihi yang ada di mana? Yang ada di dhihn, dan dia juga keterikatan itu ada di zihn kita, dan keterikatan itu ada pada realita, gitu ya, ada pada realitanya. Tamam? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti keterikatan az-zaujiyah itu apa? Jangan manai zaujiyah itu apa? Jangan manai zaujiyah itu apa? Pasangan, ya. Oh, berarti kaluzumi zaujiyah lil arba'ah, bahwasannya keterikatan antara 4 dan istri itu, jangan pahami zaujiyah itu adalah pasangan, tapi zaujiyah itu adalah genap, gitu ya. Kaluzumi zaujiyah lil arba'ah, keterikatan antara 4 dan genap itu, gitu ya. Keterikatan antara 4 dan genap itu adanya di dhihn dan di kharij, gitu ya. Akal kita, gitu ya. Akal kita tidak bisa menafikan bahwasannya 4 itu adalah genap. Begitupun pada realitanya. Pada realitanya bahwasannya 4 itu adalah genap, gitu ya. Tempat kejadian keterikatan antara zaujiyah dan arba'ah itu adalah di dhihn dan di kharij, gitu ya. Kenapa? Karena akal kita itu nggak bisa mencegah keterikatan antara keduanya, gitu ya. Paham nggak? Ketika kita bilang 4, oh berarti ini genap, gitu ya, di akal kita. Kemudian di kharij juga sama, gitu ya. Pada realitanya juga sama, bahwasannya 4 itu adalah genap. Paham? Sama. Kemudian selanjutnya keterikatan yang dimana tempat kejadian keterikatan itu adanya di kharij. Contohnya apa? Contohnya apa? Kaluzumi apa? Sawad lil buruk. Mana yang lazim, mana yang malzum? Lazimnya sawad, malzumnya apa? Buruk. Tamam.
Kemudian contoh keterikatan yang dimana keterikatan itu ada di realita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti keterikatan hitamnya apa? Gagal. Gitu. Kenapa di zihn itu nggak ada? Kenapa? Karena akal kita bisa mendatangkan kemungkinan gagak itu berwarna putih. Kita bisa membayangkan itu. Paham? Paham ya? Kenapa adanya di kharij saja? Ketika kita tasawurkan gagak, maka akan hadir tasawur bahwasannya gagak itu hitam. Kenapa adanya di kharij saja? Karena akal kita bisa menggambarkan gagak itu berwarna selain hitam, berwarna putih. Bisa nggak teman-teman ngebayangin gagak warna putih? Bisa ya? Sama. Maka dari itu tempat kejadian keterikatan gagak terhadap hitam itu di mana? Di kharij saja. Dia tidak ada di akal. Karena akal kita bisa membayangkan bahwasannya gagak itu berwarna selain hitam. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham ya? Nah ini paham? Paham nggak? Kenapa? Teman-teman Banat paham? Paham. Kemudian selanjutnya, kelaziman yang dimana kelaziman itu hanya terjadi di dalam zihn saja. Contohnya apa? Kaluzumil basar lil ama, ya. Seperti keterikatan antara buta dan apa? Dan melihat. Keterikatan antara buta dan melihat. Kenapa dia hanya ada di zihn saja, tidak ada di kharij? Kenapa? Hah? Karena ama adalah adamul basar. Kenapa nggak ada di kharij? Karena kita nggak bisa menemukan, misalkan kita mensifati seseorang itu dia buta, dalam waktu yang bersamaan kita juga sifati dia bisa melihat, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Maka antara keterikatan antara buta dan melihat di dunia nyata itu nggak bisa ada, karena kita nggak bisa mensifati seseorang dia buta dan dia melihat, ya, tamam. Akan tetapi keterikatan antara buta dan melihat itu bisa ada di akal kita. Dari segi apa? Dari segi ketika kita memaknai al-ama, gitu ya. Al-ama itu apa? Buta, tidak melihat. Ketika kita memahami atau mendefinisikan al-ama dalam akal kita, maka kita membutuhkan definisi daripada al-basar, gitu ya. Buta itu tidak melihat. Kita nggak mungkin, gitu ya. Kita nggak mungkin tahu buta itu tanpa kita tahu makna daripada basar. Maka keterikatan antara buta dan melihat itu adanya di Tamam? Sekali lagi saya ulang. Lazim itu terbagi menjadi berapa? Terbagi kepada berapa? Dua iktibar. Iktibar yang pertama dari segi apa? Dari segi mahalnya. Kemudian yang kedua dari segi wuduh dan khofa. Jelas atau tidaknya keterikatan tersebut. Tamam? Kemudian keterikatan dari segi mahalnya, tempat kejadian keterikatan tersebut ada yang fil dhihni, ada yang fil kharij atau di realitanya. Kemudian ada di keduanya, ada yang di akal dan juga ada yang di kharij. Contoh daripada
yang ada di zihni dan dia di kharij. Contohnya seperti apa? Keterikatan angka 4 terhadap apa? Terhadap genap, gitu ya. Maka ketika kita itlaqkan angka 4, gitu ya, maka melazimi bahwasannya 4 itu adalah genap. Imma tempat kelazimannya itu ada di akal kita atau ada di realitanya. Paham? Paham ya? Kemudian contoh daripada al-khariji faqat, tempat kejadian keterikatan itu yang ada di realita saja, gitu ya. Keterikatan itu hanya ada di realita saja. Contohnya seperti apa? Keterikatan antara huruf dengan apa? Dengan hitam, gitu ya. Ketika kita sebut gagak, maka melazimi dari gagak itu apa? Berwarna hitam. Kira-kira di dunia ini gagak ada nggak yang selain warna hitam? Ada kalau di pilot katanya, kalau diwarnain. Tapi sejatinya gagak itu warnanya hitam, gitu ya. Realitanya bahwasannya gagak itu warnanya hitam di dunia ini. Akan tetapi keterikatan antara hitam dan gagak itu, gitu ya, hanya ada di kharij saja, tidak di dhihn. Karena akal kita bisa membayangkan gagak itu berwarna selain hitam. Coba sekarang bayangin gagak warnanya pink. Bisa nggak bayangin? Bisa, gitu ya. Paham teman-teman? Kemudian selanjutnya, keterikatan, tempat kejadian keterikatannya itu adanya di dhihn, di akal saja. Di akal saja. Contohnya seperti apa? Keterikatan antara buta dan melihat. Kita nggak bisa memaknai buta tanpa kita tahu melihat. Tamam? Yang dimana kita bisa mendapatkan keterikatan itu hanya di dhihn saja. Tamam? Keterikatan itu hanya bisa kita dapatkan di dhihn saja. Akan tetapi di realitanya kita nggak bisa tuh. Nggak bisa seseorang yang buta melazimi dia melihat, bisa nggak? Nggak bisa. Kelaziman antara buta dan melihat itu hanya ada di zihn saja. Sama? Kemudian misalnya saya bilang, saya melihat sesuatu yang buta. Saya melihat sesuatu yang buta. Saya melihat sesuatu yang buta. Berarti maknanya adalah apa? Saya melihat sesuatu yang dia punya kemampuan apa? Melihat. Bisa nggak saya maknai? Saya melihat sesuatu yang buta, yang dimana saya memaksudkan dinding. Bisa nggak? Bisa nggak teman-teman? Saya bilang nih ke teman-teman, ke Mas, siapa Mas? Mas Fahmi. Saya bilang ke Mas Fahmi, saya tadi di jalan melihat sesuatu yang buta. Kira-kira maksud sesuatu yang buta itu dialamatkan ke siapa? Ke orang yang sebenarnya dia punya kemampuan melihat. Benar nggak kalau saya memaksudkan sesuatu yang buta itu kepada mobil misalnya? Benar nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Maka dalam mantik ada konsep yang namanya adam wal malakah, ya. Ada konsep yang disebut adam wal malakah. Adam itu apa? Ketiadaan. Malakah itu apa? Kemampuan, gitu ya. Ketika saya bilang saya tadi di jalan melihat sesuatu yang buta, maka bisa difahami bahwasannya saya melihat sesuatu yang sebenarnya dia punya kemampuan, yang punya malakah untuk melihat, gitu ya. Maka terkeluarkanlah dinding. Kenapa terkeluarkan dinding, terkecualikan dinding? Karena dia nggak punya kemampuan untuk
melihat benda mati. Karena benda mati itu dia tidak mempunyai kemampuan untuk melihat. Paham? Kita balik lagi. Makna daripada lazim itu apa? Adamul infikak, keterikatan. Dan keterikatan itu pembagiannya ada yang bi'tibar mahalnya, bi'tibar tempat kejadian keterikatan itu, kemudian ada yang bi'tibar jelas atau tidaknya, gitu ya. Ini kita sisihkan sejenak, kita akan bahas ini dulu. Keterikatan dari segi tempat kejadian keterikatan itu. Keterikatan dari segi apa? Tempat kejadian keterikatan tersebut. Ada yang tempat kejadian keterikatannya itu ada di zihn aja, tamam. Ada yang tempat kejadian keterikatan itu adanya di realitas saja. Ada yang tempat kejadian keterikatan itu adanya di zihn dan kharij secara bersamaan. Tamam. Kemudian contoh dari tempat kejadian keterikatan yang ada di zihn saja, contohnya adalah seperti keterikatan antara buta dan melihat. Karena ketika kita mentasawurkan buta, maka melazimi kita mentasawurkan melihat. Karena definisi daripada buta itu apa? Tidak melihat. Untuk mengetahui tidak melihat, kita harus melazimi tahunya kita terhadap apa? Melihat. Tamam. Dan kelaziman itu hanya ada di zihn saja. Karena pada realitanya sesuatu yang buta, yang dimana melazimi sesuatu yang melihat, itu di realita nggak ada, gitu. Bisa nggak kita sifati orang dia buta sehingga melazimi seseorang tersebut juga melihat? Nggak bisa. Tamam? Paham nggak sampai sini? Dari tiga ini sebenarnya yang agak sulit yang ini. Paham nggak? Jujur paham nggak? Paham ya? Paham mas? Paham serius paham ya? Paham nggak teman-teman? Paham ya? Sekali lagi, kelaziman itu, keterikatan itu, dia terbagi dari segi mahalnya, dari segi tempat kejadian keterikatan tersebut. Dari segi apa? Tempat kejadian keterikatan itu. Tempat kejadian keterikatan itu imma di zihn saja atau imma di kharij saja, dia di realitas saja, atau di zihn dan realitas secara bersamaan. Tamam? Contoh daripada tempat kejadian keterikatan yang ada di zihn itu contohnya apa? Keterikatan antara apa? Basar lil ama. Gitu ya. Karena ketika kita mentasawurkan ama, buta, maka melazimi kita untuk mentasawurkan apa? Basar. Karena kita nggak bisa mentasawurkan buta, yang dimana buta itu bermakna tidak melihat, tanpa kita tahu apa itu melihat. Tamam? Dan keterikatan itu hanya ada di dalam zihn ketika kita ingin mendefinisikan buta. Tamam? Atau ingin mentasawurkan buta. Akan tetapi keterikatan ini ada nggak di kharij? Di realita ada nggak sesuatu yang ketika kita mentasawurkan buta itu di realita itu melazimi apa? Melihat. Ada nggak? Nggak bisa. Karena ketika kita mencoba untuk gitu ya, mensifati seseorang dengan buta, gitu ya, maka dalam waktu yang bersamaan tidak melazimi bahwa dirinya adalah melihat. Paham nggak? Paham ya? Maka adanya di zihn saja. Paham mas? Paham. Kemudian di kharij saja, keterikatan tempat kejadian keterikatan itu yang hanya ada di dalam realitas saja. Contohnya apa? Keterikatan antara wurab, gagak, dan hitam, gitu ya. Ketika kita sebut gagak,
pasti gagak itu apa? Hitam. Melazimi dari gagak itu berwarna hitam. Karena di realita ini nggak ada gagak yang warna selain hitam kecuali dicat dan lain sebagainya. Gitu ya? Paham? Akan tetapi kenapa adanya di kharij saja, nggak di akal keterikatan ini? Karena akal kita bisa saja membayangkan gagak itu berwarna selain hitam. Tamam? Paham nggak? Kalau gagak selain warna hitam bisa masuk ke zihin. Gagak selain hitam apakah bisa masuk ke zihin faqat? Gagak selain hitam apakah bisa masuk ke dalam zihin faqat? Ada yang tahu jawabannya? Bisa nggak? Bisa nggak? Di zihin faqat bisa nggak kira-kira? Kenapa nggak bisa? Kenapa? Kenapa? Yang nggak bisa jawabnya kenapa? Kenapa? Kan kita sedang membahas di zihin saja. Memang realitanya nggak ada. Kenapa? Zihin kita tidak terbatas. Banin gimana? Hah? Gimana? Kira-kira gagak selain hitam itu apakah bisa masuk ke dalam zihni faqat? Gimana jawabannya? Bisa nggak kira-kira? Mas Habib bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Nanti kita cari jawabannya ya. Kalau bisa bisa aja. Apakah pasti? Hah? Apakah pasti? Karena akal kita juga bisa membayangkan gagak itu berwarna hitam. Bisa nggak akal kita gagak itu warna hitam? Bisa aja, gitu ya. Nah, maka dari itu mantik ini adalah ilmu yang pasti. Gitu. Keterikatan antara melihat dan tidak melihat yang ada di dalam zihin itu pasti. Akan tetapi keterikatan bahwasannya gagak itu berwarna selain hitam itu ada di zihin, gitu ya. Itu bisa saja. Apakah pasti? Enggak, karena akal kita juga bisa membayangkan gagak itu warna hitam. Paham nggak? Tahu. Kemudian selanjutnya ada yang zihni wal khariji ma'an. Gitu. Tempat kejadian apa? Tempat kejadian keterikatan itu adanya di zihin dan di realitanya. Sekali lagi apa? Tempat kejadian keterikatan itu ada di zihin dan realitanya. Seperti apa? Keterikatan antara angka 4 dan genap. Akal kita nggak bisa mencegah atau nggak bisa menolak keterikatan antara keduanya, karena memang 4 itu adalah bagian daripada genap yang dia bisa dibagi, ya, yang dia bisa dibagi sama besar. Kemudian di realitanya juga sama. Bahwasannya 4 itu dia genap, dia adalah bilangan yang genap yang bisa dibagi sama besarnya. Karena realitanya misalkan Mas siapa Mas? Antum? Mas Ilyas. Mas Ilyas punya 4 roti, gitu ya? Punya berapa roti? Punya 4 roti. Kemudian dari 4 roti itu dibagi menjadi 2, gitu ya.
dibagi menjadi dua, yang dimana dua-duanya sama besarnya, gitu. Sehingga angka 4 dan genap, yang dimana genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan masing-masing antara kedua bagian itu sama besarnya, gitu ya. Itu adanya di dzihn dan juga ada di realita. Sampai sini paham? Paham. Kemudian selanjutnya pembagian lazim bi'tibaril wuduh wal khafa. Bi'tibaril wuduh wal khafa. Itu terbagi menjadi apa? Terbagi menjadi bayin ya. Sama bayin dan ghair bayin. Bayin dan ghair bayin. Kemudian yang bayin terbagi lagi ya menjadi apa? Bayin yang bimaknal am dan bimaknal khas. Lazim itu ada yang bimakna am dan bimakna khas. Apa itu lazim yang bimakna am? Apa itu lazim bimakna am? Apa, teman-teman? Di kitab belum? Ada nggak? Lazim, pembagian lazim, sekali lagi, pembagian lazim itu ada yang bi'tibar tempat kejadiannya, tamam? Ada yang bi'tibar jelas atau tidaknya. Pembagian lazim yang bi'tibar tempat kejadiannya sudah kita bahas tadi, tamam? Sekarang kita beralih kepada pembagian lazim dari segi apa? Dari segi jelas atau tidaknya. Setidaknya terbagi menjadi dua. Lazim yang bayin, yang keterikatannya itu jelas, dan lazim yang ghair bayin, yang keterikatan itu tidak jelas. Sehingga untuk mengetahui keterikatannya tersebut kita membutuhkan terhadap dalil atau wasitoh. Paham? Kebayang nggak? Paham nggak, teman-teman? Sekali lagi, lazim bi'tibaril wuduh wal khafa. Lazim dari segi jelas atau tidaknya keterikatan tersebut. Tamam? Pembagian lazim dari segi jelas atau tidaknya keterikatan tersebut. Itu setidaknya terbagi menjadi dua. Lazim yang bayin dan lazim yang ghair bayin. Nah, ini hasar antara bayin dan ghair bayin, hasarnya bil apa? Hah? Bil apa? Bil istiqra, bil apa? Bil akli, gitu ya. Kenapa bil akli? Karena akal kita tidak bisa apa? Mendatangkan kemungkinan yang ketiga. Karena lazim itu imma bayin atau selain bayin, gitu ya. Atau selain bayin. Dan selain bayin itu adalah afrod ya, sangat banyak yang selain bayin. Tahu? Nah, polanya apa? Hasarnya bil akli. Polanya apa? Nakidon. Apa itu nakidon? Amroni. Ahaduhuma wujudi wal akhar adami. Ya. Terus la yajtami'an wa la yartafi'an. Paham?
Sekali lagi, lazim, pembagian lagi lazim dari segi jelas atau tidaknya itu terbagi menjadi dua. Ada lazim yang bayin, lazim yang jelas. Keterikatannya itu jelas, gitu ya. Kita bisa melihat keterikatannya itu tanpa membutuhkan adanya dalil atau wasitoh. Tamam? Kita melihat keterikatan antara lazim dan malzum itu tanpa membutuhkan apa? Adanya dalil. Jelas kita bisa melihat keterikatan itu secara langsung. Tamam? Seperti kaluzumi sawadil ghurab. Gitu ya. Kita bisa melihat keterikatan antara gagak dan hitam itu secara jelas tanpa perlu kita membutuhkan terhadap dalil atau wasitoh. Tamam? Nah, yang bayin itu terbagi menjadi bimakna am dan bayin bimakna khas. Kemudian bimakna am itu apa? Bimakna am itu lazim yang bayin, yang bimakna am adalah yang dimana untuk mengetahui keterikatan antara satu dengan yang lainnya itu membutuhkan terhadap tasawur lazim dan tasawur malzumnya, gitu ya. Lazim dan malzum, gitu ya. Untuk mengetahui keterikatan keduanya kita membutuhkan apa? Tasawur, bukan dalil ya. Kita membutuhkan terhadap tasawur lazimnya dan tasawur malzumnya. Contohnya apa? Kaluzumi mughayarah ya. Mughayaratul insan apa? Lil faras ya. Apa itu mughayarah? Apa bedanya tagoyur dengan tagoyur? Tagoyur dan tagoyur. Apa bedanya? Kenapa? Kalau tagoyur itu apa? Merubah ya. Fal yughayyir biyadihi. Fal yughayyir ya. Fal yughayyir. Fa illam yastati, gitu ya. Fa bilisani ila akhir. Hadis ya. Tagoyur itu apa? Merubah. Sedangkan tagoyur itu apa? Berbeda. Tamam. Pembagian lazim dari segi jelas atau tidaknya itu terbagi menjadi pembagiannya hasar apa? Polanya apa? Nakirah. Mungkin nggak ada kemungkinan yang ketiga? Nggak mungkin. Ada yang bayin, ada yang ghair bayin. Yang bayin ada yang bimaknal am, ada yang bimaknal khas. Yang bimaknal am, gitu ya. Yang bimaknal am itu maksudnya gimana? Keterikatan yang dimana supaya kita tahu atau untuk kita mengetahui keterikatan antara kedua hal tersebut, kita membutuhkan tasawur lazim dan tasawur malzum ya. Tamam? Seperti apa? Seperti keterikatan, gitu ya. Bedanya manusia dengan faras. Apa itu faras? Kuda, gitu ya. Bedanya manusia dengan untuk mengetahui perbedaan antara manusia dan kuda, kita harus tahu dulu apa itu manusia dan apa itu kuda, gitu ya. Paham nggak? Lazim yang bayin bimaknal am itu maksudnya gimana? Untuk kita mengetahui keterikatan antara dua hal, antara lazim dan malzum tersebut, kita membutuhkan terhadap tasawur lazim dan tasawur malzumnya. Contohnya seperti apa? Keterikatan antara manusia dan
kuda, gitu ya. Yang dimana ketika kita faham makna manusia dan kita faham makna kuda, maka melazimi pemahaman kita bahwasannya manusia dan kuda itu paham ya? Keterikatan berbedanya manusia dan kuda itu ada setelah kita mentasawurkan apa itu manusia dan apa itu paham nggak sampai sini? Berbeda dengan bayin yang bimaknal khos. Bayin yang bimaknal khos. Kalau bimaknal khos itu apa? Kita untuk mengetahui keterikatan antara lazim dan malzumnya, kita cukup membutuhkan terhadap tasawur malzumnya saja. Tamam? Kalau yang bimaknal am, untuk mengetahui keterikatan antara lazim dan malzumnya, kita membutuhkan tasawur keduanya. Makanya am, gitu ya. Berbeda dengan khos, yang dimana untuk kita mengetahui keterikatan antara lazim dan malzum itu cukup membutuhkan apa? Tasawur malzumnya, maka muncul keterikatannya. Paham nggak sampai sini? Paham nggak teman-teman? Paham ya? Kalau bimaknal am, kita membutuhkan tasawur lazim dan malzumnya. Kalau bimaknal khos, cukup mentasawurkan malzumnya, maka terlihat keterikatannya. Paham? Dan contoh yang khos itu apa? Hah? Kaluzum, zaujiyah, lil arba'ah, ya. Seperti keterikatan antara angka 4 dan genap. Cukup kita mentasawurkan apa? Malzumnya saja. Cukup kita mentasawurkan malzumnya saja sehingga muncul, gitu ya. Muncul keterikatan antara keduanya, antara angka 4 dan genap. Cukup kita mentasawurkan angka 4-nya saja, maka genapnya akan muncul. Paham nggak sampai sini? Paham teman-teman ya? Tamam. Kemudian yang ghair bayin. Nah, sampai sini dulu. Bedanya bimaknal am sama bimaknal khos itu apa? Kalau am membutuhkan tasawur lazim dan malzumnya. Kalau khos cukup dengan malzumnya saja. Paham? Jadi kelihatan tuh bedanya. Kenapa dinamakan am, kenapa dinamakan khos? Karena yang khos ini dia cukup mentasawurkan malzumnya saja, maka muncul keterikatan antara keduanya. Paham ya? Paham ya? Kemudian kita akan membahas yang lazim yang ghair bayin. Keterikatan yang dimana untuk mengetahui keterikatan antara lazim dan malzumnya tersebut membutuhkan apa? Membutuhkan adanya dalil atau wasithah. Contohnya apa? Al-luzumi apa? Al-hudus lil alam, ya. Paham? Seperti keterikatan antara hadis dengan al-alam. Apa itu al-alam? Ayo, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Al-alam itu mas, kullu masiwallah. Disebut alam itu adalah apa? Selain segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam. Ya. Untuk mengetahui keterikatan antara alam dan hadis, hadis itu apa? Baru, ya. Hudutsuhu wujuduhu ba'dal adam. Adanya itu setelah ketiadaan. Gitu ya. Artinya dia baru. Bahwasannya alam itu bersifat hadis. Keterikatan antara keduanya kita bisa ketahui dari mana?
Kita bisa mengetahui keterikatan antara keduanya dari apa? Dari dalil. Ya, sehingga dia ghair bayin. Dia tidak jelas, gitu ya. Dia membutuhkan terhadap dalil untuk muncul keterikatan antara alam dan hadis. Dalilnya seperti apa? Ya dalilnya itu. Al-alam mutaghayyir ya. Wa kullu mutaghayyir apa? Natijanya apa? Al-alam hadis. Untuk kita bisa mengetahui keterikatan bahwasannya al-alam itu hadis, kita membutuhkan terhadap dalil. Sehingga gitu ya. Jenis keterikatan ini adalah ghair bayin, tidak jelas. Supaya tidak jelas membutuhkan terhadap dalil. Paham sampai sini? Paham ya? Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang mengerucut dari pembahasan dalalah lafdiyah yang wadiyah. Bahwasannya dalalah lafdiyah dan wadiyah itu ada yang mutabaqiyah, ada yang tadammuniyah, ada yang iltizam. Kita sekarang sedang mendalami dalalah lafziyah wadiyah yang iltizamiyah. Untuk mengetahui dalalah iltizamiyah, kita harus memaknai atau mengetahui apa sih sebenarnya lazim. Ya. Apa itu lazim? Adamul infikak. Tidak terputus, artinya terikat gitu. Dan pembagian daripada lazim. Bahwasannya lazim itu terbagi kepada berapa i'tibar? 2 i'tibar. Pembagian lazim itu ada yang dari segi mahalnya, tempat kejadian keterikatan itu. Kemudian ada yang dari segi al-wuduh wal khafanya, jelas atau tidaknya keterikatan tersebut. Paham? Pembagiannya ada dari segi tempat kejadian keterikatan tersebut dengan jelas atau tidaknya keterikatannya. Paham? Kemudian pembagian dari segi tempat kejadian keterikatan tersebut itu terbagi menjadi 3. Ada yang tempat kejadiannya di zihn, ada yang tempat kejadiannya di kharij, ada yang tempat kejadiannya di keduanya. Tamam? Tempat kejadian yang di zihn itu contohnya apa? Kaluzumil basar lil ama. Keterikatan antara buta dengan melihat, yang dimana ketika kita mentasawurkan buta maka melazimi hadirnya tasawur melihat, itu hanya ada di zihn. Tamam? Kenapa di khariji nggak ada? Karena ketika kita mensifati seseorang misalkan dia buta, maka tidak melazimi dia melihat. Arti nggak? Pada waktu yang bersamaan. Gitu ya. Kemudian yang khariji, tempat kejadian keterikatan tersebut hanya adanya di kharij saja. Contohnya seperti apa? Kaluzumi sawad lil gitu ya. Kemudian ada yang tempat kejadiannya di keduanya, antara zihn dan kharij. Contohnya apa? Kaluzumi zawjiyah lil arba'ah. Angka 4 dan genap. Gitu ya. Kemudian bi'tibaril wudu' wal khafa. Dari segi apa? Pembagian lazim dari segi jelas atau tidaknya itu terbagi menjadi 2. Pembagiannya melalui hasar apa? Hasar akal. Polanya apa? Nafidah. Mungkin nggak ada kemungkinan yang ketiga? Nggak mungkin. Ada yang bayin, ada yang ghair bayin. Yang bayin itu apa? Untuk mengetahui keterikatan tersebut, kita tidak membutuhkan terhadap dalil atau wasithah. Berbeda dengan yang ghair bayin, yang tidak jelas, gitu ya. Supaya kita tahu keterikatan antara lazim dan malzumnya, membutuhkan terhadap
dalil dan wasithah. Kemudian yang bayin terbagi menjadi bimaknal am dan bimaknal khas. Bimaknal am itu apa? Untuk mengetahui keterikatan antara lazim dan malzum membutuhkan terhadap tasawur lazimnya dan tasawur malzum. Berbeda dengan bimaknal khas yang untuk mengetahui keterikatan antara lazim dan malzum cukup mentasawurkan apa? Malzumnya saja. Gitu ya. Dan contoh dari bimaknal am itu apa? Kal-luzumi mughayaratul insan lil faras. Gitu. Yang dimana kita harus mentasawurkan insan dan kita harus mentasawurkan farasnya dulu, baru muncul keterikatan bahwasannya insan itu apa? Berbeda dengan faras. Ya. Kemudian yang bimaknal khas. Seperti apa? Kaluzumi zaujiyah lil arba'ah. Gitu. Cukup kita mentasawurkan al arba'ah, maka otomatis dia melazimi bahwasannya arba'ah ini apa? Genap. Ya. Kemudian contoh yang ghair bain apa? Kaluzumil hudus lil alam. Keterikatan antara hadis dengan alam. Kita tidak dapat melihat keterikatan tersebut kecuali dengan mengetahui dalil atau wasithahnya. Dari mana? Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Sehingga artinya apa? Al-alam hadis. Dan keterikatan antara alam dan hadis ini didapatkan setelah kita apa? Menjelaskan dalilnya atau wasithahnya. Paham? Mari kita masuk ke dalam part yang agak sulit. Saya hapus ya, teman-teman. Sudah dicatat semua? Oh iya. Dan pembahasan Adam wal Malaka itu teman-teman paham? Tahu ya? Adam wal Malaka. Pembahasan Adam wal Malaka tadi? Belum? Belum ya? Adam itu apa? Ketiadaan. Malaka itu apa? Kemampuan. Misalkan ketika saya bilang, saya tadi di jalan melihat sesuatu yang buta. Gitu ya. Berarti sesuatu yang buta itu apa? Sesuatu yang sebenarnya dia punya kemampuan untuk melihat. Paham gak? Tahu ya? Ketika saya bilang saya tadi di jalan melihat sesuatu yang buta atau sesuatu yang buta gitu ya. Sesuatu yang buta, otomatis mutabadir fi dhihnikum, maka hadir di dalam zihin antum bahwasannya oh berarti sesuatu yang buta itu yang dimana dia sebenarnya punya kemampuan untuk melihat. Kira-kira kita bisa sebut dinding itu buta nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, karena memang sejatinya dinding itu dia nggak punya kemampuan untuk melihat. Paham nggak? Paham ya? Itu yang dinamakan Adam wal Malaka. Paham ya? Saya hapus ya. Bismillah. Tamam. Kemudian kita butuh part ini satu lagi untuk memahami nas daripada kitabnya Syekh Damanhuri. Ya.
Dilihat dulu aja. Makna lafaz itu ada yang maknanya berbentuk basit, ada yang maknanya yang berbentuk murokab. Simpelnya murokab itu tersusun, ya. Ya, maknanya nggak mufrad, dia tersusun. Kalau basit, dia cuma satu. Bismillah, semoga kita bisa. Teman-teman tahu dalalah mutabaqah. Contoh daripada dalalah mutabaqah itu apa? Al-insan hayawan natik. Hayawan natik itu mufrad atau murakkab? Dia murakkab. Ya. Makna daripada lafaz hayawan natik, makna daripada insan, gitu ya. Imma dia. Makna daripada suatu lafaz, imma dia murakkab, imma dia basit. Paham itu ya? Makna daripada lafaz, imma dia murakkab atau dia basit. Kalau yang murakkab contohnya apa? Makna insan, hayawan natik, makna Far atau asad, hayawan muftaris. Itu murakkab maknanya. Ya. Maknanya murakkab. Dan yang murakkab itu lahu lazim. Ya. Dari makna murakkab itu al-insan, hayawan natik, ada yang dari makna al-insan, hayawan natik, dari makna murakkab itu ada yang memiliki makna lazimnya. Tamam? Ada yang tidak memiliki makna lazimnya. Saya ulangi ya. Dari suatu lafaz itu dia bisa mengandung makna yang murakkab atau makna yang basit. Ya. Tamam? Kemudian ketika maknanya itu murakkab, imma dia dari makna yang murakkab itu ada makna lazimnya atau tidak ada makna lazimnya. Contohnya seperti apa? Murakkab yang ada makna lazimnya. Contohnya seperti insan. Al-insan hayawan natik. Hayawan natik dia murakkab atau basit? Dia murakkab. Gitu ya. Hayawan natik itu apakah ada makna lazimnya? Ada, yaitu apa? Qabulil lil ilm. Berarti pada kasus al-insan hayawan natik dia adalah murakkab dan dia lahu lazim. Ada makna lazimnya. Nah, ketika dari lafaz itu dia memiliki makna yang murakkab, gitu ya. Dari lafaz itu, ini lafaz nih, maknanya murakkab misalnya, ya. Imma dari makna yang murakkab ini ada makna lazimnya, atau nggak ada makna lazimnya. Ini nggak perlu ditulis ya, ini gambaran coret-coretan aja. Imma ada makna lazimnya, imma nggak ada makna lazimnya. Misalkan lafaz al-insan hayawan natik. Hayawan natik itu murakkab. Dan hayawan natik dia punya makna lazimnya, itu qabil lil ilmi. Kemudian hayawan natik itu adalah al-insan, pembawaan al-insan terhadap makna hayawan natik itu adalah makna dalalah yang mutabaqah, gitu ya. Maknanya sempurna. Kemudian ketika kita temui maknanya murakkab dan lahu lazim, otomatis kita termasuk di dalamnya adalah dalalah yang tadammun. Ya. Dalalah yang tadammun. Contohnya apa? Makna al-insan yaitu hayawan faqat atau natik faqat. Dari segi keduanya merupakan kandungan dari makna insan. Loh kok ternyata maknanya murakkab
dan ada lazimnya, berarti apa? Berarti kita bisa curigai bahwasannya itu adalah dalalah yang mutabaqah. Berarti di dalamnya ada dalalah mutabaqah, gitu ya. Dalalah yang mutabaqah, atau di dalamnya dia mengandung dalalah yang apa? Tadammun, gitu ya. Kemudian karena ada makna lazimnya, berarti dalalahnya apa? Iltizami. Tamam? Kemudian teman-teman, dari lafaz itu ada maknanya murakkab. Maknanya murakkab, tersusun atas beberapa bagian. Tersusun atas beberapa ajza, gitu ya. Tamam? Kemudian akan tetapi dia tidak memiliki makna lazimnya. Akan tetapi dia tidak memiliki makna lazimnya. Maka kita harus curigai pola yang seperti ini. Itu dia mengandung dalalah apa aja? Mutabaqah, kemudian adalah tadammuniyah, ya. Paham nggak, teman-teman? Paham nggak? Nah, dilalah ya. Kebetulannya saya cari-cari contoh-contohnya itu nggak ada gitu. Contoh-contohnya saya nggak temui. Contoh-contohnya nggak saya temui. Gitu ya. Cuman Imam Ad-Damanhuri ingin menjelaskan pola-pola ini gitu. Bahwasannya dari satu lafaz itu maknanya ada yang murakkab, ada yang basit. Dan dari makna murakkab itu ada yang memiliki makna lazimnya, ada yang nggak punya makna lazimnya. Begitupun dengan basit. Ya, dia tidak murakkab dan dia ada yang memiliki makna lazimnya, ada yang tidak memiliki makna lazimnya. Kemudian loh kok ada lafaz yang maknanya dia murakkab, tamam? Kemudian dia memiliki makna lazimnya, bisa dipastikan yang termasuk di dalamnya ada dalalah mutabaqah, ya, tamam? Kemudian ada dalalah tadammuniyahnya dan ada dalalah iltizamiyahnya, tamam? Berbeda dengan dalalah yang berbeda dengan suatu lafaz yang dia maknanya murakkab, akan tetapi tidak ada makna lazimnya, tamam? Sehingga kita bisa curigai bahwasannya yang terkandung di dalamnya atau yang termasuk di dalamnya adalah dalalah mutabaqah sama dalalah tadammuniyah saja. Kenapa nggak ada dalalah iltizamiyah? Karena dia tidak memiliki makna lazimnya. Kemudian dari lafaz itu, dari makna lafaz itu ada yang murakkab, ada yang basit, ya. Ada yang basit. Tamam? Ada yang basit. Contohnya seperti jauhar. Maknanya basit. Dan makna yang basit itu imma dia punya lazimnya, makna lazimnya, imma dia tidak punya makna lazimnya. Ketika dia punya makna lazimnya, berarti termasuk di dalamnya apa? Dalalah apa? Dalalah apa? Mutabaqiyah sama dalalah iltizamiyah, ya. Sama dalalah iltizamiyah. Tadammuniyahnya ada enggak? Enggak ada, karena dia cuma basit. Ya. Basit cuma satu doang. Paham? Paham ya, teman-teman? Paham ya? Kemudian dalalah yang basit, ada satu lafaz, maknanya basit, dia tidak murakkab, dia tidak tersusun atas beberapa bagian, dia basit seperti jauhar. Tamam? Akan tetapi dia tidak memiliki makna lazimnya. Dia tidak memiliki makna lazimnya. So, mau coba enggak?
Apa coba contohnya? Bingung kan? Saya juga cari-cari di kitab, kok nggak ada ini contohnya. Cuman teman-teman harus tahu pola ini saja, gitu ya. Ada yang laisa lahu lazim. Berarti mencakup di dalamnya apa? Dalalah ya. Mutabaqiyah. Tadomuni ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena basit, ya. Ngerti nggak? Karena basit. Tamam? Dia tidak punya kandungan apa-apa. Karena basit. Kemudian iltizamiyah masuk nggak? Enggak. Kenapa? Karena laisa lahu lazim. Nggak ada makna lazimnya. Paham teman-teman? Nah, konsep inilah yang kita butuhkan untuk memaknai nas daripada idhoful mubham. Nanti pas kita baca. Coba perhatikan dari sini nih. Dalalah-dalalahnya. Dari cakupan dalalah-dalalah dari seluruh kemungkinan yang ada, kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya setiap adanya dalalah iltizamiyah dan dalalah tadammuniyah berarti ada melazimi adanya dalalah mutabaqiyah. Paham? Paham? Ketika ada dalalah iltizamiyah dan tadammuniyah, pasti ada dalalah mutabaqiyah. Karena tadammuniyah dan iltizamiyah itu lahir daripada dalalah mutabaqiyah. Paham? Setiap dalalah iltizamiyah dan dalalah tadammuniyah dia membutuhkan terhadap dalalah mutabaqiyah. Akan tetapi untuk adanya dalalah mutabaqiyah tidak membutuhkan adanya dalalah iltizamiyah dan dalalah tadammuniyah. Kita bisa buktikan dari apa? Dari cakupan ini. Tamam? Ada nggak di sini? Dari 1, 2, 3, 4 kemungkinan ini yang dalalah mutabaqiyahnya nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Ada semua. Ya. Kemudian ada nggak yang dari 4 pola ini, ya 4 kemungkinan ini dalalah mutabaqiyahnya cuma 1. Ada nggak? Ada ya. Itu membuktikan bahwasannya untuk adanya dalalah mutabaqiyah tidak membutuhkan adanya dalalah iltizamiyah dan dalalah tadammuniyah. Paham sampai sini teman-teman? Paham ya? Paham? Kita hapus ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru. Cuma nanti kita baca dulu. Saya lupa menjelaskan satu hal. Tadi pembagian lazim yang bi'tibar mahallihi sama bi'tibar al-wudu' wal khafa. Mana yang dipilih dalam ilmu mantiq? Apa? Yang dipilih dalam ilmu mantiq itu apa? Dalalah yang apa? Lazim yang apa? Lazim yang zihni, baik itu zihni faqat atau zihni wa khariji ma'an, gitu ya. Kan ada 2 i'tibar. Ada yang bi'tibari mahallihi, ada yang bi'tibar apa? Al-wudu' wal khafa. Nah, sekarang kita sedang mempertanyakan mana yang muktabar dalam mantiq. Yang muktabar dalam mantiq itu yang mana? Dari segi bi'tibari mahallihi, yang muktabar dalam mantiq itu apa? Luzum yang apa? Yang zihni. Yang tempat kejadian keterikatan itu adanya di zihin. Baik itu di zihin saja atau di zihin dan khariji secara bersamaan. Sama? Dilingkarin tuh. Bi'tibari mahallihi yang muktabar itu yang bertempat di zihin saja atau di zihin dan khariji secara bersamaan. Paham? Kemudian yang bi'tibari apa? Al-wudu' wal khafa, gitu ya. Yang muktabar itu yang mana? Yang muktabar itu yang bayyin
bimaknal khas. Yang bayin bimaknal khas. Sehingga lazim yang muktabar dalam mantik itu lazim apa saja ya? Lazim zihni ya. Baik itu fi dzihni faqat atau fi dzihni wa khariji ma'an ya. Kemudian lazim yang apa? Yang bain bimaknal khas. Paham? Cukup sampai sini ya. Paham ya? Kita masuk ke dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Wa qawluhu in bi'aqlin iltuzim asyara bihi ila anna al-lazima la budda an yakuna laziman fid dhihni sawa'un lazimun ma'a dhalika fil khariji kaluzumi zawjiyati lil arba'ati amla kaluzumil basari lil ama wa amma idza kana laziman fil khariji faqad kasawadil ghurabi fala yusamma fahmuhu minal lafzi dalalatan iltizam. Dan adapun pada perkataan matin in bi aqlin iltuzim, qaul daripada Imam Al-Akhdari in bi aqlin iltuzim itu mengisyaratkan kepada apa? Bahwasannya lazim itu la budda ayyakuna laziman fid dhihni. Yang mutabar itu apa? Lazim yang tempat kejadian keterikatannya itu ada di dhihni. Baik itu lazim ma'adzalika fil kharij. Baik tempat kejadian keterikatan itu ada di dhihni dan kharij. Contohnya seperti apa? Kaluzumi zawjiyati lil arba'ati, seperti keterikatan angka 4 dengan genap, amla atau didhihin saja. Paham? Kaluzumil basari lil ama, seperti keterikatan antara buta dan melihat. Paham? Wa amma idza kana laziman fil khariji faqat, dan adapun lazim yang tempat kejadian keterikatan tersebut adanya di realitas saja. Seperti apa? Seperti keterikatan gagak dengan warna hitam, fala yusamma fahmuhu minal lafzi dalalatan iltizam indal manatiqah. Tamam? Di sini Imam Damanhuri ingin menjelaskan bahwasannya yang muktabar daripada lazim itu apa? Lazim yang dhihni, sawa'un fi dhihni wal kharij atau fi dhihni faqat. Tamam? Wa amma idza kana laziman fil kharij faqat, dan adapun keterikatan yang terjadi di realitas saja, contohnya seperti keterikatan gagak dan hitam, fala yusamma fahmuhu minal lafzi dalalatan iltizam indal manatiq. Tamam? Yang kharij faqat itu tidak muktabar indal manatiq. Wa in summiya bidzalika indal usuliyin fal ba'u fi. Akan tetapi apa? Menurut usuliyin, dalalah yang mutabar itu apa? Semuanya, gitu ya. Dalalah fi dhihn fil kharij sama fi dhihni wal kharij ma'an. Menurut usuliyin, semuanya itu ketiga-tiganya mutabar. Akan tetapi menurut manatiq yang mutabar adalah yang fi dhihn. Imma dia fi dhihni faqat atau fi dhihni wal kharij ma'an. Tamam? Fal ba'u fi qawlihi bi aqli, dan adapun makna ba dalam qaul matin yaitu Imam Akhdari bi aqlin itu bermakna apa? Bi makna fi. Itu ba-nya bermakna fi, ai fil aqli, gitu ya. Wal muradu bil aqli, dan adapun maksud daripada akal itu apa? Ad-dhihnu, ya, atau akal, ail quwwatul mudrikah. Summa inna kulla min dalalati tadammuni
wal iltizami yastalzimu dalalatal mutabaqah. Kemudian dari dalalah tadammun dan dalalah iltizam dia melazimi pasti adanya dalalah mutabaqah. Gitu ya. Seperti tadi yang kita jelaskan. Karena nggak mungkin ada dalalah iltizamiyah dan dalalah tadammuniyah tanpa adanya dalalah mutabaqah. Wahia la tastalzimuha. Akan tetapi apa? Hiya ini kembali ke mana? Hiya ini kembali ke dalalah mutabaqah. Wahia la tastalzimuha. Akan tetapi adanya dalalah mutabaqah. Wahia di situ la tastalzimuha. Untuk adanya dalalah mutabaqah tidak mengharuskan adanya dalalah iltizamiyah atau tadammuniyah. Kama idza kana al-ma'na basitan wala lazima lahu. Seperti apa? Seperti pada kasus lafaz yang maknanya basit kemudian la lazima lahu. Lihat di kitab, di yang saya tulis tadi. Yang maknanya basit kemudian la lazima lahu. Maknanya basit kemudian dia tidak memiliki makna lazimnya. Tamam? Ini sebagai bukti bahwasannya adanya dalalah mutabaqiyah atau dalalah mutabaqah itu tidak membutuhkan terhadap dalalah iltizamiyah dan dalalah tadammuniyah. Contohnya seperti pada kasus apa? Pada kasus suatu lafaz yang dia memiliki makna yang basit dan dari makna basit itu dia tidak memiliki makna lazimnya. Di situ cuma mencakup apa? Dalalah mutabaqah saja. Tamam? Dan itu sebagai bukti bahwasannya dan itu sebagai bukti bahwasannya adanya dalalah mutabaqah itu tidak membutuhkan terhadap adanya dalalah iltizamiyah atau dalalah tadammuniyah. Berbeda dengan sebelumnya. Tamam? Paham ya? Lihat bukunya di sini. Wa dalalatu tadammuni qad tajtami'u ma'a dalalatil iltizam fima idza kana al-ma'na murakkaban wa lahu lazimun dhihni. Aduh, dari apa lagi? Coba lihat di bukunya. Gitu ya. Dan dalalah tadammun dan dalalah iltizam itu bisa bergabung dalam apa? Ketika maknanya murakkab, gitu ya. Cari tuh yang murakkab dan dia ada makna lazimnya. Murakkab dan dia ada makna lazimnya. Di situ mencakup apa aja? Dalalah mutabaqah, tadammuniyah dan iltizamiyah. Tamam? Dalalah tadammun dan dalalah iltizam itu keduanya bisa bersatu pada kasus apa? Pada kasus yang maknanya murakkab dan dari makna murakkab tersebut memiliki makna lazim. Wa tanfaridu dalalatu tadammun fima idza kana al-ma'na murakkaban wa la lazima lahu dhihniyah. Tamam? Dan dalalah yang tadammun itu dia menyendiri gitu ya. Pada kasus apa? Ketika maknanya murakkab, coba lihat di buku yang tadi ditulis. Ketika maknanya murakkab, tamam. Kemudian dari makna murakkab tersebut tidak ada makna lazimnya. Di situ mencakup apa aja? Apa? Mutabaqah sama tadammuniyah. Tamam? Adanya tadammuniyah saja, gitu ya. Wa tanfaridu dalalatu tadammun saja dari dalalah iltizamiyah itu dalam kasus apa? Dalam kasus makna yang murakkab. Kemudian dari makna murakkab tersebut apa? Tidak ada makna lazim. Kan enak kan? Kalau ada bagian itu kita bisa paham kan? Saya bingung kan ini. Saya cari kalau di kitab saja. Kalau antum membaca di kitab saja, di itu mufham saja untuk menghadirkan tasawur bagian kayak tadi itu nggak ada. Itu saya cari-cari nggak ada. Adanya di kitab Natijatul Muhtam. Di kitab Natijatul Muhtam. Ya. Kemudian watan faridu dalalatul iltizam. Maksud watan faridu dalalatul iltizam
ai an dalalati tadammun. Begitupun dengan yang kedua tadi, wa tanfaridu dalalati tadammun, dari dalalah iltizam gitu ya. Nah, kalau dari yang ketiga ini wa tanfaridu dalalatul iltizam, dan sendirinya dalalatul iltizam dari dalalatul tadammun gitu ya. Fima idza kana al ma'na basitan kan nuqtati walau lazimun dhihniyun. Tamam? Dan menyendirinya dalalah iltizam, artinya dalalah iltizam itu ada tanpa adanya dalalah tadammun. Itu di pola yang mana? Itu di yang mana? Ketika maknanya basit, baca di situ. Ketika maknanya basit, kemudian dari makna basit itu ada makna lazimnya, sehingga mencakup apa? Mutabaqah, terus iltizamiyah dan oh ya, dua aja ya. Paham teman-teman? Maka penting bagi kita untuk memahami bagian tadi, gitu ya. Paham? Lanjut ya? Masya Allah. Gimana? Lanjut sedikit ya? Mabahitul arfan. Ya. Enggak. Pon ya? Tolong. Jujur nih, saya jujur. Pon ya? Jujur-jujuran aja, santai aja, guys. Pon ya? Saya juga nggak maksa teman-teman untuk kuat ya. Jujur aja. Kuat ya? Masih kuat ya? Masih kuat? Hah? Masih kuat ya? Hah? Udah aja. Udah aja. Sebenarnya saya udah buat silabus dan kita telat. Dan kita tuh nggak sesuai dengan target. Targetnya ada 24 pertemuan. Dan dulu saya belajar mantik, sama itu mubham. Muqaddimahnya itu 4 pertemuan. Muqaddimahnya berapa? Dalalahnya itu 4 pertemuan. Pembahasan dalalahnya berapa? 4. Hari ini kita 3 pertemuan. Pembahasan dalalah kita dari awal itu 3 pertemuan. Jumlah keseluruhan ketika saya belajar itu 40 pertemuan. Berapa? 40 pertemuan. Ya tentu sebagai laki-laki itu dia itu nggak mungkin mengakhiri atas apa yang telah dia mulai sebelum selesai, gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus selesai, gitu ya. Mau nggak mau harus selesai sampai akhir. Cuma permasalahannya jumlah pertemuannya ada 24, tamam. Sedangkan masanya banyak. Kemudian kemungkinannya adalah imam menambah jumlah pertemuannya sehingga lebih dari 24 atau menambah jamnya. Paham ya teman-teman? Kira-kira teman-teman nyamannya gimana? Berdua. Tapi majelis berdaya ngasihnya 24 doang, gimana nih? Pertemuan ke-25 kayaknya tempatnya dipakai, gimana? Jadi gitu ya teman-teman. Saya ingin menyampaikan bahwasannya mantik ini masalahnya banyak, gitu ya. Dan jujur ketika saya pemula ini, ketika belajar mantik kita harus pelan-pelan, harus pelan-pelan. Kita harus memberikan hak kitab yang harus dijelaskan, gitu ya. Jangan sampai ada yang diloncat, karena kita belajar di sini untuk dengan syarah Fiqhul Mubham, gitu. Jadi harus dibaca semuanya, ya.
Sebenarnya tadi saya agak deg-degan juga nih untuk memahami nas terakhir ini. Untung ada kitab Natijatul Muhkam. Saya bingung. Saya cari contohnya itu nggak ada gitu. Yang maknanya basit, kemudian ada makna lazimnya, kemudian nggak ada makna lazimnya. Tapi mau nggak mau harus diselesaikan. Itulah laki-laki. Gitu. Kemudian teman-teman enaknya bahasnya sedikit demi sedikit, tapi banyakin review, banyakin ulang ke belakang, atau membahasnya langsung banyak tanpa mengulang ke belakang. Ada reviewnya ya, supaya nyambung gitu ya. Teman-teman Banat gimana? Gimana? Kayaknya gimana? Ada reviewnya ya? Mari kita akan sedikit demi sedikit, gitu ya. Sedikit demi sedikit, tapi kita paham. Karena di sini saya nggak bisa menjamin teman-teman di rumah itu muzakarah ya, atau murojaah. Karena supaya biar nggak sekali lewat, gitu ya. Biar nggak sekali lewat, maka kita banyakin reviewnya, gitu ya. Tashilan li wa tafhiman lakum. Ada kalau sedikit-sedikit berarti persiapan saya nggak begitu banyak. Ya. Jadi ya teman-teman. Summa qala faslun fi mabahithil alfadhi wallahu ta'ala a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.